video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Apa perbedaan antara balaghah dan naqd? Kita sudah belajar tentang balaghah dan barusan kita belajar tentang naqd. Nah, lalu apa perbedaan antara al-balaghah dan an-naqdu? Balaghah dan naqd. Nah, silakan lihat teks berikut ini. Al-farqu bainal balaghati wan naqdi. Ini sudah ilmu tingkat tinggi ini, Sa. Tidak semua orang paham ini. Baik. Al-farqu bainal balaghati wan naqdi. Silakan lihat kolom-kolom di tayangan berikut ini ya. Al-balaghah, silakan lihat. Al-balaghah tu'na bi dhabtil qawaidil balaghiyah. Al-balaghah memperhatikan ketepatan dobat, ketepatan kaidah-kaidah balaghiyah, kaidah-kaidah balaghah. Maksudnya mudahnya gini, balaghah adalah sesuatu yang membahas tentang, sesuatu yang memperhatikan, yang mempedulikan tentang ketepatan kaidah-kaidah balaghah. Nah, sedangkan naqd, lihat ke kiri. Sedangkan naqd, wa amman naqdu fayu'na bitatbiqil qawaid al-balaghiyah 'ala an-nassil adabiyyi. Nah, kalau naqd adalah ilmu atau sesuatu yang mempedulikan, yang memperhatikan, yang mengulas tentang aplikasi kaidah-kaidah balaghah dalam teks sastra. Kalau balaghah adalah sesuatu yang membahas tentang ketepatan kaidah-kaidah balaghah, kalau naqd adalah sesuatu yang membahas tentang aplikasi atau penerapan kaidah-kaidah balaghah terhadap teks sastra. Aplikasinya, penerapannya. Kalau balaghah membahas tentang ketepatan kaidah-kaidah balaghah, sedangkan naqd adalah membahas tentang penerapan kaidah-kaidah balaghah terhadap teks sastra alan nassil adabiyyi. Lebih kepada penerapannya kalau naqd. Sedangkan kalau balaghah lebih kepada ketepatannya. Kalau belum paham gini maksudnya.
saya akan buat ilustrasi. Misalnya kalau kita berbicara tentang membuat menu masakan, misalnya masakan membuat apa? Membuat rendang. Maka menunya apa saja untuk membuat rendang? Pertama, daging sapi atau daging. Kedua, bumbu rempah-rempah. Ya. Ketiga, misalnya ada bawang merah. Keempat, misalnya minyak goreng. Kelima, apalagi? Garam. Dan lain-lain. Misalnya ada 5, itu menu-menunya. Nah, kalau tidak ada dagingnya, berarti bukan rendang. Kalau tidak ada dagingnya, berarti bukan rendang. Kalau tidak ada bumbu rempah-rempahnya, berarti bukan rendang. Gitu. Nah, ketika kita membuat masakan rendang sesuai dengan menunya, berarti kita sedang menerapkan konsep membuat rendang secara kaidah ilmu balaghah. Nah, terus kalau kita kemudian menganalisa apa saja bahan-bahan yang tersedia untuk membuat rendang. Ada nggak dagingnya? Dagingnya berapa kilo? Kemudian bumbu-bumbu rempah-rempahnya memadai tidak? Cukup tidak untuk bisa membuat rendang menjadi enak? Minyak gorengnya seberapa banyak? Kalau kebanyakan, apakah nanti membuat rendangnya enak atau malah menjadi gagal? Nah, analisa terhadap bahan-bahan baku tadi itu dibahas dalam ilmu naqd. Menyediakan bahan-bahannya itu dibahas dalam ilmu balaghah. Sedangkan menganalisa kecukupan atau kesesuaian bahan baku satu dengan yang lain itu dibahas dalam naqd. Jadi rendang itu adalah teksnya, sedangkan bahan-bahannya atau bahan-bahan yang harus disiapkan untuk membuat rendang itu adalah balaghahnya. Nah, sedangkan analisa kesesuaian, kemudian kecukupan bahan-bahan yang sudah kita siapkan itu dibahas dalam naqd. Begitu. Jadi komentar, tanggapan, analisa itu naqd, sedangkan penyediaan bahan-bahannya, teori-teorinya, kaidah-kaidahnya itu adalah balaghah. Udah paham belum, Sa? Kalau kaidah balaghah di sini apa maksud? Ya nanti dibahas di berikutnya. Kayak kan balaghah kan di dalamnya ada tasbih, ada majaz, ada kinayah, itu kan? Ya, itu kan belum dibahas. Itu kaidahnya. Ya. Itu kaidahnya. Ya, itu bagian-bagiannya, nanti masing-masing ada kaidah-kaidahnya. Kayak tasbih itu ada kaidahnya. Balaghah itu kan luas. Ini balaghah itu masih besaran banget. Masih besaran besar, masih satuan besar, masih satu disiplin ilmu yang sangat besar. Masing-masing ada balaghah kan ada 3 macam, 3 jenis. Masing-masing kan ada cakupan-cakupannya. Nah, masing-masing cakupan itu memiliki teorinya masing-masing. Nah, jadi masih panjang. Nanti di bawahnya kalau sempat, kalau selesai terbahas, jadi kita dapat bahasan itu. Kalaupun tidak, ya setidaknya kita bisa tahu pengantar tentang ilmu balaghah dan naqd. Kita bisa bedakan antara balaghah dan naqd. Gitu ya. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua antara balaghah dan naqd. Silakan lihat. Al-balaghatu la tahtaju ilan naqdi fi mabahithiha. Balaghah tidak membutuhkan kritik
tidak membutuhkan naqd, tidak membutuhkan tanggapan dan komentar dalam pembahasannya atau dalam bahasan-bahasanya. Kalau salsa mau masak rendang, udah cukup siapkan aja bahan-bahan bakunya. Siap beli dagingnya, beli bahan rempah-rempahnya, beli minyak gorengnya, beli bawang merahnya atau yang lain-lainnya, udah siapkan saja. Beli dan siapkan, kemudian segera masak. Tidak butuh tanggapan, tidak butuh komentar. Tidak butuh ngobrol bagaimana dan seperti apa. Pokoknya siapkan bahan bakunya, kemudian buatkan. Nah, sedangkan naqd, aman naqdu fayahtaju ilal balaghati fi mabahithihi min ghairi ayyaktafi biha. Bal yastafidu aidan min ulumin ukhra ka ilmil ijtima'i wa ilmin nafsi. Nah, sedangkan naqd, adapun naqd membutuhkan balagho itu sendiri dalam bahasan-bahasanya. Sedangkan naqd itu membutuhkan balagho itu sendiri dalam pembahasan-pembahasannya. Tetapi tidak cukup hanya menggunakan ilmu balagho semata, tetapi juga membutuhkan ilmu-ilmu lain yang terkait, seperti ilmu sosial atau ilmu kejiwaan. Nah, kalau tadi kita ilustrasikan dengan rendang, kalau kita ingin menanggapi tentang menu masakan rendang, maka yang kita butuhkan bukan hanya bahan baku tentang pembuatan rendang, tapi juga harus membahas tentang ilmu-ilmu lain atau bahan-bahan yang lain yang berkaitan dengan bahan baku tadi. Bagaimana agar rasanya rendang itu enak? Kita tidak hanya cukup menyediakan bahan bakunya saja, tapi juga harus memperhatikan ilmu tentang rasa. Bagi etnis tertentu, rendang itu harus terasa pedas. Bagi etnis yang lain, rendang itu tidak harus pedas, tapi harus agak manis dikit. Misalnya. Atau buat etnis yang lain, suku yang lain, yang namanya rendang, selain pedas, harus ada rasa kecut-kecutnya. Harus ada rasa kecut-kecutnya, misalnya. Nah, itu kan berarti rasanya beda-beda. Nah, agar rendang terasa enak bagi kalangan tertentu, maka kita harus paham selera bagi masyarakat tertentu itu. Dan kalau kita ingin membuat rendang terasa enak bagi etnis yang lain, bagi kalangan yang lain, maka kita harus paham selera menurut komunitas atau masyarakat yang lain tersebut. Berarti kita harus tahu ilmu yang lain selain tentang ilmu bahan baku masakan membuat rendang. Gitu ya. Jadi kalau balagho hanya kalau ilmu balagho berarti hanya memerlukan tentang balaghonya saja ketika membahasnya. Tetapi kalau naqd selain memerlukan bahan baku dari pembicaraan, ia juga memerlukan ilmu-ilmu lain untuk bisa menanggapi tentang suatu pembicaraan. Tidak cukup hanya bahan baku yang tersedia, tapi juga harus tahu ilmu tentang sesuatu yang lain, perlu ilmu bantu agar bisa menanggapi, mengomentari sesuatu yang kita bahas atau sesuatu yang kita sedang tanggapi. Paham gak, Sa? Sasa, tahu kan nasi goreng? Nasi goreng kan kita tahu. Nah, tapi kan ada nasi goreng rasa rendang, nasi goreng rasa petai, nasi goreng rasa kambing, nasi goreng rasa pedas, dan sebagainya ya. Nah, agar kita bisa menyiapkan nasi goreng yang enak bagi suatu masyarakat, suatu golongan, atau satu kelompok tertentu atau orang tertentu, maka kita harus paham
selera orang yang bersangkutan atau selera masyarakat yang bersangkutan. Berarti kita harus paham ilmu tentang kejiwaan orang yang mau dibikinin nasi goreng. Kita harus paham selera masyarakat yang akan dibikinkan nasi goreng. Tidak hanya cukup memahami tentang bahan baku, cara buat nasi goreng semata. Gitu. Paham ya, Sa? Itu yang kedua. Jadi kalau balagoh cukup hanya membahas tentang balagohnya saja. Tidak perlu ada tanggapan, tidak perlu ada komentar-komentar apapun. Tapi kalau naqd itu membahas balagoh, tetapi tidak cukup hanya balagoh yang dibahas, tetapi juga harus paham atau harus tahu ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu bantu, agar bisa menanggapi, agar bisa mengapresiasi, agar bisa menilai dan menganalisa balagoh itu sendiri. Gitu. Nah, kalau dalam ilustrasi nasi goreng tadi atau rendang tadi, kalau kita mau buat rendang, ya udah bikin aja. Tidak usah peduli dengan komentar orang, penilaian orang. Nah, kalau kita membuat nasi goreng atau rendang apa adanya sesuai dengan bahan baku yang kita punya, itu berarti kita sedang berada dalam domain balagoh. Tapi kalau kita memperhatikan bagaimana agar rendangnya dirasakan enak, sesuai dengan selera, dan sebagainya, itu dibahas dalam naqd. Gitu ya, Sa? Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, perbedaan antara balagoh dan naqd. Al-balaghatu turshiduna ila kaifiyati insya'il amalil adabiyyi. Balagoh membimbing kita atau mengantarkan kita atau mengajarkan kepada kita atau mengajari kita tentang cara membuat karya sastra. Tursiduna memberitahu atau mengajarkan atau membimbing, yang membimbing kita, mengajarkan kepada kita ila kaifiyati, kepada cara-cara. Kaifiyat itu cara. Insya'i membuat, al-amalil adabi, amal itu karya, adabi sastra. Balagoh adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita cara membuat karya sastra. Perbedaan yang ketiga antara balagoh dan naqd adalah al-balagoh adalah ilmu yang membimbing kita, yang mengajarkan kita yang mengajarkan kepada kita cara-cara membuat karya sastra. Balagoh adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita cara membuat karya sastra. Itu balagoh. Sedangkan an-naqd, amman naqdu fayakunu fi marhalatin taliyatin li insya'il amalil adabiyyi wa takunu wazifatuhu al-hukma 'alal amalil adabiyyi min haitsul jaudati awir radaati. Adapun naqd adalah ilmu yang berada pada fase berikutnya, marhalatin taliyatin, fayakunu fi marhalatin taliyatin linsya'il amalil adabi. Naqd adalah fase berikutnya dari atau fase berikutnya untuk karya sastra. Fase berikutnya untuk mengarang atau membuat karya sastra. Setelah karya sastra dibuat, maka fase berikutnya adalah dilakukan naqd. Jadi kalau balagoh adalah membuat karya sastra, nah sedangkan naqd adalah fase berikutnya setelah karya sastra dibuat. Jadi tidak mungkin kita melakukan naqd kalau belum melakukan tindakan balagoh. Jadi balagoh dulu, baru naqd. Gitu, Sa. Nah, sehingga pekerjaan naqd atau aktivitas naqd
Wa takunu wazifatuhu, aktivitas naqd, tugas naqd adalah al-hukma alal amalil adabi, menghukumi, menilai, memvonis, menanggapi, memberikan penilaian terhadap karya sastra. Min haitsul jaudati awir rodaati, dari sisi keindahan dan keburukan karya sastra tersebut. Jadi kesimpulannya, perbedaan yang ketiga antara balaghah dan naqd adalah al-balaghah adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita cara membuat karya sastra. Sedangkan naqd adalah ilmu untuk menanggapi, menilai, mengapresiasi, dan menghukumi karya sastra tersebut, baik dari sisi keindahannya maupun keburukannya, dari sisi keunggulannya maupun kelemahannya, dari sisi kesempurnaannya atau kecacatannya. Begitu. Nah, itulah 3 perbedaan antara balaghah dan naqd. Semoga bahasan ini bisa dipahami dengan baik, dan silakan ulangi kembali kalau masih ada yang belum dipahami. Demikian. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.